Kisah ini berlanjut setelah Wang Li mengalahkan Jenderal Iblis Mo Lihai menggunakan metode abadi dan menerima tawaran untuk membantu Mo Lihai dalam kompetisi di kota negara iblis surgawi. Dengan demikian juga, Mo Lihai tidak menganggap remeh Wang Ling dan diangkat sebagai komandan pertamanya. Wang Ling kemudian bergegas terbang menuju penjara kegelapan sambil membawa tubuh Sisan untuk menyelamatkan Hao Pao. Wang Ling akhirnya sampai di atas kota. Di bawahnya adalah penjara kegelapan. Indra ilahinya menelusuri penjara kegelapan, tetapi tidak menemukan keberadaan Hao Pao meski telah memindai seluruh kota. Wang Ling hanya bisa menghela nafas, tidak berpikir Hao Pao akan menghilang secara misterius. Jadi dia terbang dengan cepat menuju suku pemurnian jiwa dan disambut oleh banyak orang dengan ekspresi gembira dan berlutut. Wang Ling menuju ke dalam lembah dan membangunkan kembali Sisan dengan mantra. Setelah terbangun, Sisan dipenuhi kegembiraan. Wang Ling mengeluarkan sebuah pelaka giok, teknik pemurnian, tubuh 9 kultivasi titan, dan memberikannya pada Sisan. Sisan sangat senang segera berlutut, berjanji akan mendengar apa yang dikatakan Wang Ling seumur hidupnya. Jaga suku pemurnian jiwa dengan baik, sekarang pergi. Wang Ling melambaikan tangan kanannya, dan angin sepoi-sepoi mengirim Sisan keluar dari lembah. Di sisi lain, jauh di luar perbatasan kota iblis kuno surgawi, terdapat dataran yang luas, jutaan kilometer tanah tertutup mayat, dan tanahnya diwarnai merah gelap. Tempat ini disebut medan pertempuran kuno, dan di luarnya Hao Pao duduk di sana. Di sekitarnya terdapat 100 bendera jiwa. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari mayat-mayat memasuki bendera sebelum disegel di dalamnya. Selain Hao Pao, ada seorang patua misterius. Dia sangat tertarik pada teknik pemurnian jiwa Hao Pao, jadi dia menyelamatkannya untuk tujuan kebangkitan Raja Iblis. Sementara Hao Pao saat ini dipenuhi aura pembunuh dan dendam pada Wang Ling karena tidak datang menyelamatkannya di penjara kegelapan, sehingga dia tersisa begitu menyedihkan. Dia bersumpah setelah memurnikan jutaan fragmen jiwa di medan perang kuno ini, dia akan membunuhnya. Kembali ke Wang Ling karena dia ingin berangkat menuju kota iblis surgawi dan tidak tahu masalah apa yang mungkin dihadapi. Jadi dia mengambil kembali 1 miliar dolar jiwa di atas suku pemurnian jiwa. Adapun Sisan, Wang Ling melarangnya ikut karena khawatir terjadi kemalangan lebih lanjut. Setelah itu Wang Ling memberi perintah kepada Ouyang Hua sebelum pergi. Suku pemurnian jiwa tidak boleh lagi bersembunyi, melainkan dibiarkan berkembang bebas dengan harapan saat dia kembali, suku akan menjadi suku dengan 1 juta penduduk. Langkah Wang Ling ini memungkinkan suku pemurnian jiwa untuk secara resmi bangkit dan mencapai tingkat kerajaan kultivasi tingkat ke-7. Sekembalinya Wang Ling nanti akan mencoplak wilayah iblis api dan menjadikannya ibu kota baru. Wang Ling kemudian langsung menuju kota iblis surgawi bersama Jenderal Iblis Mo Lihai. Mereka tiba dengan cepat melalui susunan teleportasi untuk ke sana. Harus dikatakan interior kota iblis surgawi dikelilingi oleh gunung-gunung membentuk 9 naga yang menunjuk ke Danau Naga, simbol suci negara iblis surgawi. Kuil iblis kuno ada di dalam Danau Naga ini dan sangat dijaga. 8 kota mengelilingi istana kerajaan di tengah, tempat tinggal Kaisar Iblis dan dipenuhi dengan paviliun indah. Kota iblis surgawi memiliki total 8 kota luar yang dibagi menjadi cincin dalam dan luar. Langit, bumi, Suan, dan kuning adalah 4 kota terdalam. Sedangkan universe, eternity, Hong, dan kehancuran adalah kota-kota terluar. Ada 18 formasi teleportasi di kota iblis surgawi untuk digunakan.
Di antaranya digunakan untuk umum, sisanya digunakan oleh mereka yang berstatus tinggi. Formasi teleportasi ke-14 khusus digunakan untuk para jenderal iblis yang merupakan pilar bagi kota iblis surgawi yang mengendalikan sejumlah besar pasukan dan mantra luar biasa. Saat ini di luar formasi teleportasi khusus jenderal iblis, para penjaga berkumpul dan seorang pemimpin meminta bawahannya untuk memijat pundaknya. Seorang prajurit bernama Ergau segera berlari ke arahnya dan mulai memijatnya. Ergau yang penasaran bertanya pada kaptennya siapakah yang akan menang dalam kompetisi kali ini. Kapten tersebut menjelaskan setiap 300 tahun ada persaingan besar antar para jenderal iblis dan kaisar iblis secara pribadi menghadirinya. Hadiahnya terkadang adalah harta iblis atau mantra iblis. Namun kompetisi kali ini memiliki arti yang sama sekali berbeda. Karena 200 tahun yang lalu, mereka menderita kerugian besar melawan negara iblis api, termasuk 2 wakil panglima. Karena itulah kaisar akan memilih 2 jenderal iblis tertinggi dalam kompetisi ini. Orang yang memiliki peluang besar memasuki 3 besar adalah Mo Fei dan Mo Lihai. Tepat pada saat ini, formasi teleportasi memancarkan cahaya. Mo Lihai dan Wang Li muncul dan melangkah keluar. Para prajurit segera memberi hormat. Mo Lihai memimpin Wang Li menuju rumah besarnya di kota Suan menggunakan jalan militer. Tiba-tiba ada 19 prajurit menunggangi kuda perang menyerbu ke arah Wang Ling dan Mo Lihai dengan tingkat kultivasi formasi jiwa. Mereka segera berlutut memberi salam menyambut kedatangan Mo Lihai dan Wang Ling. Mo Lihai dan Wang Ling kemudian mengambil 2 kuda untuk ditunggangi karena di kota iblis surgawi mereka dilarang terbang. Saat Mo Lihai dan Wang Ling berkendara menyusuri jalan militer, tiba-tiba 10 kuda perang menyerbu ke arahnya. 2 orang memimpin, salah satunya adalah seorang jenderal iblis mengenakan armor hijau dengan luka di wajahnya dan rambut ungu. Satu lagi Sun Tao. Jenderal iblis itu menyerang untuk menyergap Mo Lihai. Sebuah pedang panjang raksasa melesat dan akan menghantamnya. Mo Lihai juga tak mau kalah. Dia tersenyum langsung menyerbu ke depan dan melepaskan niat tinju keruntuhan ke-10-nya untuk langsung melawan pedang ilahi 6 meridian lawan. Tabrakan kekuatan menyebabkan ledakan besar. Tetapi karena keduanya memiliki kekuatan kontrol yang sangat baik, sehingga meredam gelombang energi yang akan menyebar dan menghentikan kerusakan. Yang menyergap Mo Lihai juga seorang jenderal iblis bernama Sisao. Sisao dan Mo Lihai selalu menjadi rival, dan kini keduanya berpartisipasi dalam kompetisi jenderal iblis. Oleh karena itu, serangan diam-diam Sisao terhadap Mo Lihai merupakan upaya untuk menguji kekuatannya. Pertarungan sengit antara Sisao dan Mo Lihai. Dengan kedua pertarungan berimbang, Sisao akhirnya melancarkan jurus pamungkasnya, memaksa keduanya dipaksa mundur. Namun Wang Ling turun tangan untuk membantu, karena Mo Lihai hampir jatuh saat mundur. Jatuh akan secara signifikan mengurangi kehadirannya yang mengesankan. Wang Ling segera menyalurkan sebagian kekuatannya kepada Mo Lihai, membantunya menetralkan kekuatan Sisao dan memperkuat posisinya, sehingga memberi Mo Lihai keunggulan dalam hal kehadiran. Adapun Sisao, kudanya meledak karena dampak gelombang kekuatan Mo Lihai, sehingga dia dipaksa mundur 3 langkah, dan masing-masing dari 3 langkah itu menyebabkan tanah bergetar. Sisao mengalihkan pandangannya ke arah Wang Ling dan bertanya namanya siapa. Namun Wang Ling hanya menatap pria itu dan tidak mau menjawab, yang membuat Sisao mengerutkan keningnya. Sun Tao segera mengangkat bicara, memperkenalkan dia adalah Wang Ling sebagai adik juniornya. Wang Ling menganalisa Sun Tao dan menyapanya.
Sepertinya kamu harus pergi ke pelatihan pintu tertutup selama beberapa tahun untuk pulih dari cedera serius. Wang Ling dapat melihat bahwa kultivasi Sun Tao telah menurun levelnya dari kekuasaan ke puncak tahap akhir transformasi jiwa karena lukanya. Sun Tao memandangi Wang Ling dan terkejut melihat kultivasinya melonjak 2 langkah dari tahap pertengahan transformasi jiwa ke puncak tahap akhir. Meski Wang Ling beruntung, Sun Tao memperingatkannya agar berhati-hati di kota iblis surgawi karena ada orang-orang sekte pedang Daulua dengan wajah dipenuhi kebencian terhadap mereka. Luka yang diritirnya akibat dikeroyok oleh mereka. Sebelum pergi, Wang Li mengeluarkan sebotol pil dan dilemparkan ke arah Sun Tao. Sun Tao menerima pil tersebut dan menatap Mo Lihai. Jika aku tidak terluka, aku bisa membunuhnya. Si Shao berkata agar Sun Tao tidak meremehkannya. Mo Lihai ini memiliki 3 mantra kuat. Mantra pertama adalah 10 niat tinju keruntuhan. Mantra kedua adalah laut iblis 100 gelombang. Dan mantra ketiga adalah sesuatu yang diajarkan oleh kaisar iblis secara pribadi. Jadi dia sangat kuat. Apalagi jika Sun Tao tidak terluka, si Xiao 100% percaya akan memenangkan kompetisi ini. Sun Tao berkata, jika mendapatkan bahan dan memurnikan pil awan surgawi, dia dapat mengembalikan kultivasinya ke tahap awal kekuasaan untuk waktu yang singkat. Si Xiao berkata agar tidak perlu khawatir, karena telah mengirim orang untuk mengumpulkannya. Dia juga bertanya bagaimana tentang Wang Ling. Sun Tao menghela nafas mengatakan Wang Ling sangat kuat. Bahkan ketika kultivasinya hanya di tahap pertengahan, yang terbaik adalah tidak memprovokasinya. Si Shao terkejut, dia telah berinteraksi dengan Sun Tao untuk waktu yang lama, dan ini adalah pertama kalinya Sun Tao mengevaluasi seseorang seperti ini. Di jalan militer, Mo Lihai tersenyum pada Wang Ling. Terima kasih Brother Wang atas bantuannya. Jika tidak, kuda perangku akan berubah menjadi tumpukan daging dan darah juga. Wang Ling berkata, itu hanyalah masalah kecil Brother Wang. Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Mereka akhirnya sampai di depan sebuah rumah besar. Mo Lihai mengatur 2 sersan di bawah kendali Wang Ling sebelum pergi untuk menemui Kaisar Iblis. Wang Ling kemudian duduk bermeditasi di kamarnya. Selain membantu Mo Lihai, tujuan lainnya selama perjalanan ke ibu kota ini adalah untuk mendapatkan posisi Jenderal Iblis. Wang Ling menutup matanya dan mulai berkultivasi. Seiring berjalannya waktu, Wang Ling menarik perhatian 2 sersan dan secara bertahap mulai mengagumi Wang Ling. Dalam pandangan mereka, bagi seseorang di tingkat kultivasi Wang Ling untuk terus bekerja keras untuk berkultivasi, dia pasti akan menjadi Jenderal Iblis di masa depan. Setelah 4 hari, Wang Ling membuka matanya dan membentuk segel. Lepaskan seni pembantaian surgawi dan mulai pemahamannya ke level yang lebih tinggi. 2 sersan awalnya hanya mengamati, tetapi segera keduanya mulai merasakan kegilaan yang kuat dari niat membunuh datang dari dalam hati mereka. Dan keduanya akan meledak pada Wang Ling. Wang Ling tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan kejelasan. Ketika mereka berdua melihat mata Wang Ling, mereka segera sadar dan sejumlah besar kultivasi di dalam tubuh mereka menghilang. Mereka berdua dipenuhi dengan ketakutan dan tidak pernah berani menyaksikan Wang Ling berkultivasi lagi dan pergi. Wang Ling mengeluarkan 5 untaian gas abu-abu di tangannya. Dia masih kebingungan kenapa bisa mengeluarkan untaian energi pembantaian ketika kondisi tenang. Wang Ling masih belum bisa mengungkapkan misteri di balik seni pembantaian surgawi. Sepertinya aku perlu melakukan banyak tes dan edukasi untuk memahami misteri seni pembantaian surgawi ini. Mata Wang Ling menjadi dingin dan niat membunuh terpancar dari matanya. Kemudian Wang Ling keluar dari rumah besar dengan ditemani 2 sersan mayor menuju kota.
Wang Ling perlahan-lahan berjalan ke jalan kota utama Hong. Ada sebuah sungai di dekat sana bersama banyak orang, dan toko-toko memenuhi sisi jalan. Itu sangat meriah. Semburan kebisingan perlahan melayang ketika pria dan wanita berjalan di jalan. Penampilan Wang Ling tidak tampan, tetapi karena dia adalah seorang kultivator, dia memberikan temperamen yang sangat halus. Akibatnya wanita yang lebih berpikir terbuka memandangi Wang Ling ketika mereka lewat. Wang Ling tampak seperti sarjana yang sangat kesepian. Adapun dua sersan di belakangnya dalam pandangan publik, mereka tampak seperti penjaga biasa. Hari semakin larut, Wang Ling akan beranjak pergi, tetapi langkahnya terhenti ketika suara kecapi yang dipenuhi dengan sedikit kesedihan memasuki telinganya. Wang Ling perlahan mengikuti suara kecapi. Tidak jauh dari jalan ada sungai dan musik kecapi ini berasal dari salah satu perahu. Dia dapat melihat seorang wanita memainkan kecapi di atas kapal. Tidak jauh darinya ada beberapa anak muda yang tertawa dan minum. Di bawah suara melodi kecapi ini, Wang Ling kembali mengingat kenangan-kenangan indah bersama Lim Wan sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Emosi yang tertidur dalam diri Wang Ling perlahan-lahan terbangun karenanya. Musik kecapi semakin merdu ketika Wang Ling mengangkat tangannya untuk menyentuh keningnya. Seolah-olah dia menyentuh Lim Wan di dalam manik penelan surgawi dan dia bergumam, "Wan Er, kita masih bertemu sekali lagi. Ini janjiku padamu." Perahu perlahan-lahan pergi dan sosok wanita itu juga menghilang. Wang Ling kemudian pergi pulang, tetapi tatapannya jatuh pada daerah gelap di kejauhan. Ada banyak bangunan besar di sana, dan seluruh area memiliki suasana yang menyedihkan, mencekam dan menindas. Dua sersan memberitahunya ini adalah penjara Hong, salah satu dari 4 penjara terbesar di kota. Penjara itu dipenuhi oleh penjahat dan perlu token untuk memasukinya. Wang Ling sudah memiliki minat pada penjara ini karena merasakan energi spiritual iblis yang tidak kalah dengan Jenderal Iblis Mo Lihai. Jadi setelah sampai di rumah besar, Wang Ling meminta Mo Lihai untuk memasuki penjara Hong. Mo Lihai terkejut mendengar ini dan bertanya berapa lama ingin tinggal di sana. Wang Ling berkata 1 bulan. Tujuannya untuk melatih tekniknya, dan jika berhasil maka peluang membantu Mo Lihai semakin tinggi. Mo Lihai bertanya pada Wang Ling, "Apakah kamu yakin ingin pergi?" Wang Ling tanpa banyak omong langsung mengeluarkan 5 untaian gas abu-abu dalam bentuk naga kecil, menyerbu menuju Mo Lihai. Mo Lihai tertawa melemparkan pukulannya dan bertabrakan dengan 5 naga. Naga hancur dan Mo Lihai dipaksa mundur 3 langkah, tetapi dia terkejut ketika gas abu-abu yang hancur membentuk kembali menjadi 5 naga, dan aura pembantaian yang lebih besar menyebar mengelilingi seluruh rumah besar. Pada saat yang sama, 5 untaian energi pembantaian ini dibebankan pada Mo Lihai. Matanya menyala dan dia melemparkan pukulan lagi. 5 naga menghindari pukulannya dan membidik dadanya. Mo Lihai buru-buru mengaktifkan armor iblisnya, dan 5 naga dihentikan oleh kekuatan tak terlihat 7 inci dari tubuhnya, dan dipaksa kembali. Meski begitu, layar energi spiritual iblis Mo Lihai juga bergetar hebat akibat benturan tersebut. Wang Ling berkata, "Jika aku memiliki lebih dari 1000 helai, bisakah kamu masih memblokirnya dengan mudah?" Mo Lihai berkata, 1 bulan terlalu lama, 7 hari tidak masalah. Penjara Hong memiliki puluhan ribu penjahat, jadi 7 hari sudah cukup bagimu untuk berkultivasi. Dalam 3 hari aku akan mendapatkan akses masuk ke dalamnya untukmu. Wang Ling mengangguk dan kemudian meninggalkan ruangan. Sementara Mo Lihai tidak bisa meremehkan Wang Ling lagi, dan menukarkan Sisan dengan bantuannya adalah pilihan yang sangat tepat.
Mengabaikan telapak tangan raksasa itu, gas abu-abu telah membuat armor iblisnya bergetar hebat dan jika ada 1000 maka akan sangat berbahaya. Yang terbaik bagi Molihai adalah tidak menjadikannya musuh dan mempertahankan persahabatan ini. Setelah menerima token akses dari Molihai, Wang Ling pergi menuju penjara Hong. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya pada Wang Ling?